Jelas ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah juga pemateri malam ini sudah hadir ya. Eh, kita mulai saja ya agendanya karena kita sudah masuk jam 8 karena waktu pun terbatas. Kita kasihan untuk teman-teman kita yang jauh yang dari timur sana ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jini ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih banyak pada eh, manajemen yang sudah memfasilitasi kita di agenda ngobras malam ini, juga kepada tim Shell yang melaluinya sehingga kita bisa mengadakan pertemuan malam ini. Alhamdulillah ya, ini adalah malam perdana ya setelah kita beberapa bulan ke belakang sempat off karena memang poolnya agenda masing-masing leader di masing-masing daerah. Alhamdulillah malam ini kita dimulai lagi agenda ngobras supaya teman-teman yang jauh dari mentor bisa dapat ilmunya dan juga dapat menduplikasi bagaimana cara-cara kerja di HNI. Alhamdulillah ya, malam ini kita eh, dapat materi ya, pemateri kita itu Ibu Pepi Puspadewi ya, yang Masya Allah yang sudah hadir juga malam ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama buka agenda malam ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum ke Bu Pepi, mungkin saya akan sedikit berikan gambaran ya. Masya Allah ya, malam ini Bu Pepi ini adalah mungkin semua udah pada tahu, tapi akan saya sampaikan lagi ya, bahwa Pepi ini adalah ya seorang ibu ya, seorang eh, yang ibu, seorang perempuan ya, seorang ibu-ibu yang Masya Allah ya, yang awalnya profesinya sebagai guru ya, bahkan menjadi kepala sekolah, tapi Masya Allah di 2016 memutuskan menjadi seorang entrepreneur HNI ya, sampai saat ini, dan juga sebagai salah satu owner BC Cibinong 2. Dan Alhamdulillah prestasi beliau di HN ini cukup luar biasa ya. Banyak prestasi-prestasi yang beliau peroleh. Mungkin salah satunya yang terakhir di 2004 ini, dia salah satu penerima Reward ASEAN Tour ya 2024, dan juga penerima LFH di atas 500 sampai 750 juta. Ya, baik Bapak Ibu, yang mudah-mudahan nanti ya malam ini materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu 5 langkah mudah bisnis di HNI. Nah ya, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan materi yang luar biasa karena kita apapun yang akan kita lakukan ya, apalagi di bisnis HNI ini, maka kita harus tahu cara langkah-langkah mudah ya bagaimana menjalankan bisnis di HNI ini ya. Itu ya. Insya Allah beliau sangat proper, dan bahkan dia saat ini salah satu menjadi apa, pemateri juga tentang mental health ya. Nah, mungkin nanti ada sedikit-sedikit lah ya yang diberikan pada kita supaya kita lebih kuat lagi ya menghadapi ya kondisi saat ini ya, menghadapi nanti mitra-mitra kita yang apa ya, yang bervariatif lah ya seperti itu. Ya, maka kita butuhkan kekuatan mental yang sangat eh, profit ya, yang harus betul-betul kita siapkan. Bagaimana Bu Pepi, sudah siap Bu Pepi? Oke ya. Baik ya, Allah siap. tidak panjang-panjang kalam, maka malam ini agenda sepenuhnya saya serahkan pada Bu Pepi untuk memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Lili. Suara saya jelas teman-teman? Jelas Bu, Jelas, insya Allah jelas. Alhamdulillah. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini memperkenankan saya untuk belajar lagi. Masya Allah, ya Allah, sangat tahu apa yang saya butuhkan. Jadi, saya dikasih kesempatan untuk belajar sama teman-teman hari ini. Terima kasih banyak pada teman-teman sel, terutama divisi Diklat, Pak Rizal Hamdani, Pak Khalid, Pak Paesa, Pak Lili, dan teman-teman leader diklat yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kepada teman-teman LED ini banyak ya teman-teman LED di sini yang hadir. Mohon maaf deh nggak saya bisa baca satu-satu. Dan agen-agen HNI di seluruh Nusantara. Salam takzim saya, salam hormat saya untuk teman-teman yang hari ini mewakafkan dirinya untuk sama-sama mencari ilmu. Terima kasih banyak. Salam serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Teman-teman, eh, sebelum kita mulai, saya izin untuk kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa, menghadirkan dirinya kita utuh banget ada di sini. Jangan sampai, kadang kan gini ya, saya sendiri gitu. Kadang kalau misalnya enggak ngajak diri diri sendiri tuh pikirannya tuh kemana gitu. Badannya di sini gitu, badannya ada di sini, tapi pikirannya kadang kemana, kadang main handphone gitu kan. Jadi ketika pas udah acara tuh, tadi apa yang disampaikan ya gitu. Jadi nguap begitu aja gitu kan. Itu saya gitu, itu saya dulu gitu, sampai akhirnya saya mencoba untuk menghadirkan diri saya utuh gitu di sini, pikirannya di sini, jiwanya di sini, badannya juga pasti di sini gitu, nggak kemana-mana gitu. Itu latihan, latihan, latihan sampai akhirnya kita ada di titik belajar itu kan 5 ya. Yang pertama itu menghafal gitu, yang kedua paham. Terus kemudian lagi mengevaluasi. Nah, sampai di mana di titik kita udah ngelewatin level ketiga, keempat gitu, bisa mengkaji, kemudian lagi sudah bisa menganalisa sendiri. Kalau dulu tuh mulai ngafal, paham dikit, terus ngulang lagi gitu. Tapi ketika saya mulai belajar untuk menghadirkan jiwa saya utuh, kemudian lagi pikirannya ada di sini, itu materi itu cepat ketangkep gitu, cepat ketangkep gitu dengan izinnya Allah ya pastinya. Saya izin ya teman-teman, yuk sama mau nggak untuk sama-sama berlatih menghadirkan dirinya kita di sini. Boleh open kamera, boleh dong komen, mau nggak? Bukan menulis, dia ditulis Masya Allah. Menghafal, menghafal, dipahami. Nah, nanti kita belajar deh apa tingkatan-tingkatan belajar. Siap ya, kita sama-sama untuk menghadirkan dirinya kita, berlatih menghadirkan dirinya kita sama seperti yang tadi bacaan yang saya baca ya. Kalau misalnya Allah tidak menghendaki diberi petunjuk ya akan dibiarkan. Mudah-mudahan kita semua malam ini Allah berikan petunjuk. Boleh yuk kita sama-sama tarik nafas yang dalam, terus hembuskan pelan-pelan gitu. Kalau sambil menghembuskan pelan-pelan, teman-teman boleh panggil Allahnya. Allah, sambil teman-teman tarik nafas, terus hembuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan.
Boleh pejamkan mata sambil diajak untuk fokus apa yang saya sampaikan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawartal ardo binuri samsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang maha menatap, wahai Allah, wahai Zat yang maha penuh cinta kasih, wahai Allah, Zat yang maha menurunkan rahmat, wahai Zat yang maha melembutkan hati, Allah, terima kasih atas kesempatanmu untuk kami belajar malam ini bersama-sama di Zoom ini. Kami masih bisa kumpul bareng-bareng di majlis yang semoga Engkau ridho. Ya Allah, Engkau yang paling tahu kondisi diri ini. Engkau yang paling tahu semua perjalanan diri ini. Engkau yang paling tahu naik turunnya iman ini. Engkau yang paling tahu jatuh bangunnya kami di dalam bisnis ini. Dalam menjalani setiap episode-episode yang Engkau takdirkan. Maka ya Rob, malam ini temani kami, lembutkan hati kami, bantu kami untuk selalu bisa bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Allah, Engkau yang tahu seberapa banyak air mata yang kami telan selama ini. Seberapa banyak luka yang ditutupi rapat-rapat. Seberapa banyak kadang lintasan pikiran dan hati yang kadang ingin menyerah terhadap bisnis ini. Seberapa patah seringnya kami dipatahkan, dikecewakan oleh sesuatu yang tidak seharusnya kami harapkan. Engkau tahu, ya Rob, Engkau yang paling tahu hati kami. Maka lapangkan jiwa kami, beri kami ketenangan, sehingga kami bisa menjalani episode yang Kau takdirkan dengan sebaik-baiknya respon. Sehingga kami bisa menjadi semakin dekat kepadamu dan melihat apapun takdir yang Kau berikan kepada kami adalah cinta darimu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, bismillah. Mulai ya. Belajarnya. Saya juga sambil belajar karena banyak banget yang hari ini dalam kondisi Bu Pepi kasih motivasi dong, Bu Pepi apa caranya gitu. Boleh slide yang pertama ya mungkin. Satu hal yang pengen saya sampaikan buat teman-teman semua, jangan lelah ya, jangan lelah gitu. Usaha kita di HNI, ini tadi saya buat barusan sebelum maghrib. Jadi usaha kita di HNI itu bukan cuma soal jualan gitu, bukan cuma sekedar nawarin produk, tapi kita sepakat ya bahwa di HNI itu jadi ladang amal, jadi tempat kita untuk tumbuh, jadi tempat kita untuk lebih sabar gitu dan jadi lebih kuat. Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya juga ngalamin gitu teman-teman. HNI itu tempatnya saya tumbuh yang tadinya saya alergi untuk bicara, tapi Allah tahu saya kekurangan dalam berbicara sama orang gitu, bergaul sama orang, boro-boro mau basa-basi, tapi Allah tahu apa yang saya butuhkan, makanya dikasih tempat di HNI gitu. Jadi sama-sama jangan lelah ya gitu. Kalau misalnya emang capek ya nggak apa-apa, berhenti sebentar, tapi jangan pernah menyerah. Kalau Allah juga tahu mungkin kita capek gitu, tapi Dia juga tahu kalau kita juga nggak akan nyerah gitu. Kalau misalnya uh, dikasih agen HNI yang segambreng gitu, yang segerbong, yuk bareng-bareng terus kuat, terus ikhlas gitu membangun bisnis ini. Insya Allah. Teman-teman, 2016 itu saya memutuskan untuk
eh, resign dari pekerjaan saya selama 16 tahun. Itu apa ya? Nangis ya gitu. Awalnya nangis gitu karena kalau misalnya mau pulang ke rumah itu kan saya harus ngelewatin tempat saya ngajar belasan tahun gitu di situ. Eh, tetapi sekali lagi gitu, semua keputusan itu kan ada dalam tanggung jawab saya pribadi. Jadi dulu itu saya di kondisi yang keluarga saya itu bilangnya itu doktrin-doktrin ya. Doktrin-doktrinnya itu adalah kalau udah miskin mah miskin aja. Kalau udah nggak punya mah ya udah mau gimana lagi. Kalau mau punya bisnis mah harus punya modal, harus punya skill, harus punya segala macam gitu. Itu faktor eksternal di luar diri saya itu kan banyak dan itu pasti mempengaruhi iya. Tetapi sekali lagi saya bilang ke diri saya nggak mau terjebak dengan keadaan yang sudah Allah berikan gitu dan saya nggak mau dikendalikan dengan keadaan keluarga atau orang lain. Jadi pikiran orang lain atau kata-kata orang lain itu ada banyak banget gitu di sekeliling saya. Tapi saya harus punya nilai sendiri gitu. Kenapa saya memperjuangkan HNI? Dan itu memang nggak mudah ya teman-teman. 2016 pertengahan saya baru tahu, oh saya di HNI itu kenapa gitu. Apa nih tujuan saya di HNI? Kenapa Allah kasih nomor ID ini ke saya? Kenapa Allah milih saya dari sekian juta orang yang hari itu ada di desa saya tuh kenapa kok saya duluan gitu. Itu proses panjang banget selama 1 minggu lebih saya nanya gitu sama self talk ya, self talk sama diri saya sendiri. Tapi ngapain sih gitu, ngapain sih di HNI? Karena kan di sidang ya, betul-betul di sidang gitu sama mama gitu sama keluarga. Betul-betul di sidang tuh kalau orang Sunda teh gini ngomongnya, neangan naon sih gitu, nyari apa sih gitu di HNI gitu. Udah enak, udah dihargain maksudnya kalau di sekolah gitu. Sekarang jualan odol, nyari neangan naon gitu, nyari apa gitu. Tetapi karena saya punya satu orang lain mau ngomong apa gitu, tapi saya bertanggung jawab dengan diri saya gitu. Saya pengen ada perubahan, perubahan hidup gitu. Nah ini juga yang mungkin sama-sama itu teman-teman hari ini kita belajar gitu. Bagaimana caranya teman-teman punya punya mimpi gitu, punya mimpi yang nggak boleh berhenti di situ aja mimpinya gitu ya. Nah, 2016 saya bikin mimpi. Ini 5 langkah mudah hari ini dengan mental mantep omset maksimal gitu. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa teman-teman duplikasi karena ketika kita sudah punya mimpi gitu, ketika sudah kita punya mimpi, ya udah pikirin aja dulu gitu, pikirin aja, bikin aja dulu mimpinya. Sama seperti teman-teman pengen makan bakso gitu. Kan sebelum makan bakso kan dipikirin dulu tuh baksonya gitu, dibayangin dulu baksonya gitu, kemudian lagi rasanya kayak apa, kemudian lagi teman-teman berangkat untuk belinya, baru makan itu kan kalau misalnya pengen bakso. Ya udah sesimpel itu gitu, bagi saya tuh maksudnya dulu itu ya udah kerjain aja dulu pengen apa gitu masa selama belasan tahun nggak selama kita bertahan di situ gitu di dunia yang dulu tuh tahun kemarin sama tahun sekarang kayaknya nggak jauh beda gitu kenapa kenapa di sini udah ada pencerahan di HNI kita bisa dapat ini kenapa kitanya masih ragu gitu kenapa kitanya masih nggak mau mimpi jadi 2016 saya bikin mimpi saya bikin dream wall saya bikin di karton waktu karton putih terus saya tulis pengen umroh tahun segini, pengen punya kendaraan mobil, karena kan belum punya mobil kan, cuma punya motor doang gitu, belum pernah yang namanya saya punya kendaraan sampai dibilangnya itu, karena memang eh, jujur ya, suami saya doang gitu yang waktu itu belum punya kendaraan dibanding sepupu-sepupu gitu, jadi kalau apa-apa kan nebeng gitu. Jadi itu kendaraan roda 4 saya tulis, kemudian lagi pengen umroh saya tulis, pengen punya rumah saya tulis, dan dengan gambarnya. Terus saya tempelnya itu di depan pintu mau masuk. Nah rumah saya itu bukan rumah yang gede gitu, kecil, langsung jalan. Jadi kalau misalnya orang ngelihat rumah saya pintu tuh pasti langsung ngelihat gambar dream wall gitu sampai dikatain gila
gitu. Itu yang ngatain gila tuh keluarga sendiri gitu, sampai ngomong teteh gelo sogan gitu. Teteh gila ya gitu, sampai dikatain seperti itu gitu. Nah, 2000 2018 dengan izin Allah itu semua yang saya tulis, yang saya bikin itu dream wall itu, alhamdulillah Allah wujudkan teman-teman lewat wasilahnya HNI. Jadi nggak pakai jangan pakai logika diri gitu. Kalau misalnya pakai logika saya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Tapi Allah yang kasih. Kemudian lagi 2019, 2020, kemudian eh, semua sudah alhamdulillahnya. Apakah saya berhenti gitu? Apakah saya berhenti? Enggak. Sempat waktu itu berhenti ketika anak saya meninggal. Jadi udahlah, ngapain lagi gitu. Tapi akhirnya saya bikin lagi dream wall. Ini kalau misalnya teman-teman bisa ngeliat nggak ya? Hmm, ngeliat nggak? Ini dream wall saya. Kelihatan nggak sih di foto saya? Nah, ini saya pasang. Kalau dulu saya gambar, sekarang saya cetak. Ini saya pasang di tempat sholat, di tempat kamar gitu. Saya pasang tek 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 tek. Orang mau ngatain saya gila, bodoh amat gitu. Bodoh amat. Jadi yang penting saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan gitu teman-teman. Ngeblabur. Ya, kayak gini lah intinya. Jadi bikin dream wall lagi ketika mimpi itu sudah selesai, mimpi yang kemarin sudah terwujud, bikin lagi gitu. Bikin lagi karena itu mimpi itu bagi saya itu bahan bakar. Bahan bakar harapan, terus menjaga husnuzon tingkat tingginya sama Allah gitu. Jadi nggak berhenti gitu, nggak berhenti untuk bermimpi. Seandainya kalau tercapai, alhamdulillah Allah yang kasih ya. Seandainya belum tercapai ya terus kerjain. Jadi teman-teman, nah ini kemarin saya buat. Jadi pengen umroh mitra dan keluarga. Terus pengen ngasih, pengen bukan ngasih ya, pengen punya sesuatu gitu ya. Itu Masya Allah gitu, tiba-tiba bulan Juli besok itu salah satu dream wall saya yaitu mitra umroh itu 5 orang. Juli itu besok berangkat dari bonus HNI, checklist satu gitu. Masya Allah, itu kan bukan bukan karena saya gitu teman-teman, tapi karena memang kuat. Ini gimana caranya punya satu-satu diwujudkan mimpi yang ada, karena bahan bakar banget kalau mimpi itu. Jadi kalau misalnya orang yang pengen sukses itu kan pasti punya mimpi yang besar, dan hilangkan satu kalimat yang teman-teman bilang kalau misalnya bisnis harus punya modal gitu, harus punya modal. Itu tuh salah satu yang saya patahkan juga dulunya. Saya bilang gini ke diri saya sendiri waktu itu ya. Ke diri saya sendiri bilang gini, Pak Fili, Pak Khalid, yang waktu itu yang awal-awal saya mulai di HNI kan ya, saya lihat Pak Khalid, Pak Fili, kemudian lagi Pak Raden Iwan dan orang-orang top leader gitu, orang-orang top leader. Itu kan sama Allah tidak dikasih, tidak di apa ya, dia tuh punya modal makanya bisa sukses di HNI gitu. Nggak nggak dibegitukan kan? Dia kan sama-sama nggak punya modal, tapi sama Allah ditakdirkan sukses. Berarti kan orang yang nggak punya modal pun bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu adalah membangun bisnis HNI harus punya modal, mungkin dia yang nggak punya modal nggak mungkin sukses. Tapi ternyata banyak orang di HNI yang nggak punya modal bisa sukses. Itu jadi saya patahkan sendiri gitu, bukan orang lain yang patahkan. Allah nggak mungkin menjadikan dia top leader karena dia punya modal kan, gitu kan? Itu nggak sih teman-teman? Jadi di awal ketika mulai mau ngerjain HNI, ya teman-teman mulai dari M gitu. M-nya itu adalah kan mimpi. MUDAH gitu, M. Jadi mimpi. Teman-teman punya mimpinya apa gitu. Terus mau kapan mewujudkannya? 2015, 2006, maaf, 2016 saya mulai start di sini, start di roadmap ini. Nah, kemudian ditanyakan sama Pak Firly, Bu Pepi mau punya penghasilan berapa? Seorang guru TK yang gaji 300.000, 500.000 gitu teman-teman. Ditanya mau
punya penghasilan berapa, itu kan saya bilang 3 juta Pak, 3 juta, naikin lagi. Apa bisa gitu, apa bisa. Tapi saya pikir bisa, insya Allah bisa. Pak Firly aja nanya ke saya, Bapak Ibu bisa pasti, masa saya sendiri nggak yakin sama diri saya taikin akhirnya. Saya naikin waktu itu jadi 5 juta Pak. Mungkin Pak Firly udah lupa atau gimana ya, saya tanya lagi. Naikin lagi Bu, naikin lagi. Nah, apa akhirnya yang saya tulis yaitu adalah 10 juta. Saya tulis 10 juta di buku saya di Januari 2017, 10 juta. Dan itu saya tulis, saya masukkan ke dalam diri saya. Sehingga akhirnya saya punya pola gitu. Ketika mau melakukan mimpi, mau mewujudkan mimpi, maka yang pertama adalah beresin dulu pola pikirnya. Beresin dulu mindsetnya. Kalau dia nggak sadar dirinya itu salah pikir, maka nggak akan bisa benar. Itu. Jadi kalau misalnya saya pikir saya nggak akan bisa, maka yang jadi pun nggak akan bisa. Itu pikiran saya gitu dulu. Ternyata akhirnya jadi pola. Oh iya, ketika mau melakukan apapun, benerin dulu nih mindsetnya. Ini step penting banget gitu, sadar diri, ngakuin, dan cari solusinya. Nah, setelah mindsetnya dibenerin, biasanya tuh kok udah mulai ngerti tuh, udah mulai ngerti, tapi kok hatinya tuh masih nggak enak gitu, masih nggak enak. Ini bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu. Terus nyampe nggak ya, caranya gimana ya. Nah, itu step yang kedua yaitu sering rilis emosi. Emosi dari mental-mental blocknya kita sendiri, dari mulai trauma mungkin, kemudian lagi pernah kecewa, pernah ada kejadian yang bikin nggak enak, entah sama mentor, sama mitra, sama crossland, sama siapapun gitu, atau yang ketika mengerjakan HNI itu sering rilis supaya hatinya kita itu goalsnya itu lega, plong gitu, terus peaceful, damai gitu. Jadi menghadapi apapun tuh nggak gemerungsung gitu. Nah, setelah yang kedua, pola yang kedua itu, baru yang ketiga itu diprogram ulang otaknya itu. Itu apa? Jadi punya quality time itu sama diri sendiri ketika mau tidur sama bangun tidur gitu. Ketika mau tidur itu memprogram ulang bawah alam bawah sadar saya gitu. Bahwa besok saya akan melakukan ini. Jadi udah memprogram, ya Allah bantu titip diri hamba mau ketemu sama siapa besok, mau ngomong apa, mau menyampaikan apa, tolong bantu. Pokoknya mengafirmasi diri, quality time dirinya itu ketika bangun tidur sama mau tidur. Itu yang saya lakukan teman-teman. Nah udah, kalau misalnya sudah seperti itu, baru apa namanya itu di di upgrade gitu. Kan namanya kita handphone aja kan softwarenya diupdate berkala ya. Kita aja kalau aplikasi kan sering diupdate kan, diperbarui gitu. Masa otaknya kita itu dibiarin pakai softwarenya yang itu aja gitu. Gitu. Jadi diupgrade lagi, pembelajaran lagi, evaluasi diri, evaluasi, kemudian lagi apa yang harus diperbaiki, apa harus dibenahin, apa yang harus dipertahanin. Itu teman-teman. Jadi ini dapat pola, benerin dulu mindset gitu, benerin dulu mindsetnya, sadar bahwa ada yang salah nih dalam dirinya kita. Kemudian lagi sering rilis kalau misalnya ada hal yang bikin gak enak, itu rilis emosinya. Yang ketiga diprogram ulang otaknya itu dengan afirmasi diri. Baru setelah itu di-upgrade atau mengevaluasi mana yang kurangnya, mana yang harus dipertahanin. Baru tuh kalau misalnya sudah seperti itu, insya Allah kita dalam melakukan apapun tuh nggak berat gitu teman-teman. Apalagi kan HNI kan bisnis marketing yang harus punya tiga hal. Yang pertama itu mindset, yang kedua itu adalah toolsetnya itu kan banyak banget, sudah disiapin deh sama perusahaan, segala macamnya tuh ada, alat-alatnya tuh ada, kita mau di aplikasi, kita mau di media apapun itu sudah ada banget. Terus yang ketiga adalah skill setnya sudah Pak Esa bikin, Pak Firly bikin, itu udah rapi banget, udah tinggal kita jalanin. Cuma bagi saya pribadi akan nol besar kalau teman-teman di mindsetnya nggak bener gitu, di mindsetnya nggak bener. Toolset sebesar apapun, sekeren apapun, skill set sehebat apapun gitu yang diberikan sama teman-teman, sama support system, sama leader-leader, sama HNI, kalau mindset yang nggak dibenerin, nol gitu. Dan itu pernah saya alamin gitu, ketika
udah dikerjain. Kok nggak nyampe-nyampe? Oh, ternyata mindset saya nih yang salah. Mindsetnya salah itu apa? Merasa kayaknya nggak nyampe nih. Nah, kayak gitu doang. Padahal hal yang sepele bagi bagi kita, tapi ternyata itu masuk ke alam bawah sadarnya kita gitu. Contoh ya misalnya gini, ada orang yang satu presentasi produk sama yang satu dia banyak closing, satunya lagi dia gagal. Nah, itu juga saya evaluasi gitu sama diri saya. Yang satu gagal, bukannya beda slide-nya. Tetapi ternyata pola pikir atau mindset di balik suara-suara di dalam pikirannya dia sendiri itu yang akhirnya menjadi realita gitu. Karena realita eksternal itu kan lahir dari kebiasaan internal dalam pikirannya kita kan gitu. Jadi kalau misalnya di kepalanya kita tertanam saya nggak nyampe, saya nggak bakal bisa jadi LED, saya kayaknya jauh gitu, maka itu juga kan yang akan dijadikan kalau misalnya dia ngerasa nggak bisa presentasi, nggak bisa PCA, maka tubuhnya dia kan akan memproduksi banyak seperti gugup misalnya, intonasi jadi nggak jelas. Itu saya dulu tuh ketika saya mau presentasi bisa nggak ya, nanti bisa nggak ya. Jadi yang keluar bukannya semangat tapi gugup, intonasinya juga nggak jelas, gemeteran, mata juga jadi menghindar kepada banyak orang. Terus penolakan itu sering datang dan akhirnya penolakan itu datang aja gitu. Jadi mewujudkan apa yang kita pikirkan itu teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini kita sering menanam mantra, misalnya menanam mantranya misalnya saya nggak bisa Bu Pepi, saya kalau ngomong gagap Bu Pepi gitu, ya udah maka itu juga yang akan terjadi gitu. Jadi akhirnya setiap dia PCA dia akan panik duluan, setiap dia ketemu sama orang dia akan gagap duluan. Ini logikanya jadi macet gitu, bukan bukan karena memang dia nggak bisa ya, tetapi karena memang program yang ditanamkan di mindsetnya itu yang akhirnya menjadikan dia gagal dan selalu membuktikan apa yang dia pikirkan. Jadi karena pikiran itu memberi instruksi kan teman-teman, memberi instruksi halus gitu, memberi instruksi halusnya tuh kayak udahlah cari jalan aman aja lah, nggak usah PCA, nggak usah follow up, nggak usah ngomong depan umum gitu, depan orang, terus lari gitu ketika ada tantangan muncul dan akhirnya kegagalan pun kan yang akan terjadi gitu. Jadi persis seperti yang dipikirin di awal. Nah, tinggal hari ini kita menyetel mau kayak gimana mindsetnya kita, keren apapun toolsnya, skillnya, tapi kalau mindsetnya nggak dibenerin, itu akan menghambat banget gitu. Temuin mimpinya teman-teman, mau punya penghasilan ini kapan, waktunya kapan, jangan sampai nggak tahu mau kapan, mau 10 jutanya kapan ya, mau ditanya targetnya kapan jadi LED, targetnya kapan mau punya penghasilan 10 juta, kapan ya? Ini sama aja kayak misalnya ada orang mau ke Bandung tapi nggak tahu mau nyampe nya kapan, ya udah terserah lah nyampe nya kapan. Yang ada ke teman-teman kan kehabisan bensin kan, kehabisan tenaga kan. Jadi bikinin gitu yang jelas, targetnya jelas, waktunya kapan, mau diraihnya kapan, kemudian lagi pakai apa jalannya gitu, pakai apa, mau pakai motor, mobil, atau mau pakai kereta gitu. Itu teman-teman sendiri yang menentukan gitu. Kemudian lagi ancaman ya, sadarin ancamannya jangan disayang-sayang. Jadi kalau misalnya di HN itu ada mimpi atau macan, ancamannya apa? Punya ancaman apa? Kalau saya dulu nggak kerasa kalau misalnya orang nyubit gitu, orang orang nampar istilahnya gitu, atau orang eh, ngejewer tuh misalnya, ini dalam tanda kutip ya, karena di mata saya itu adalah mama saya, anak saya, adik saya gitu. Di kepala saya tuh, di mata saya tuh mereka itu lebih gede senyumnya mereka tuh lebih gede dibandingkan hinaan orang, dibandingkan penolakan orang. Gitu. Jadi saya meyakinkan dalam diri saya harus bersahabat gitu, bersahabat dengan yang namanya ditolak. Sama seperti teman-teman hari ini mungkin belajar otot ya, yang pernah ke gym atau main angkat beban gitu. Itu kan ketika kita latihan angkat beban itu kan dihancurin dulu kan ototnya gitu. Sakit banget.
kalau misalnya nggak melakukan lagi, itu makin makin nambah sakitnya. Tapi kalau misalnya sering-sering melakukan, kita akan kebentuk gitu ototnya. Maka saya juga berpikir kalau misalnya mentalnya kita mau kuat, hancurin dulu gitu, hancurin dulu. Maka bersahabat dengan yang namanya ditolak, bersahabat dengan yang namanya dihina, bersahabat dengan yang namanya dinyinyir orang, bersahabat dengan yang namanya diusir orang gitu. Itu dulu tuh saya ketika dapat hal seperti itu, saya akan bilang, oh Pepi akan dapat nanti hadiah di depan, akan dapat kesuksesan di depan. Dan itu ternyata benar teman-teman. Ketika kita ridho dengan apa yang diberikan gitu, yang Allah berikan, diusirlah. Saya pernah kan di Brimob waktu itu punya mitra di sana, mahkota darah diinjak-injak gitu sama polisi di situ, sampai ditunjuk-tunjuk, ngelis semua kayak gitu para polisi. Ya, ketika kitanya hatinya sudah menyiapkan diri gitu, menyiapkan diri bahwa ini sedang Allah uji mentalnya gitu supaya tumbuh, itu nggak kerasa apa-apa gitu, nggak kerasa apa-apa, malah jadi cerita indah gitu. Dan itu saya sampaikan ke suami saya, ayah dulu bunda pernah ditunjuk-tunjuk di sini, mahkota darahnya bunda diinjak-injak. Tapi ketika waktu itu sedih ada, tapi nggak dibawa baper gitu teman-teman. Karena saya tahu bahwa ini Allah lagi nguji gitu, Allah lagi nguji supaya nguatin mentalnya kita. Nah, tinggal teman-teman nih ancamannya apa? Ancamannya apa? Mungkin punya cicilan, hutang dulu, atau pengen ngeumrohin keluarga, menyiapkan dana pendidikan, itu disiapkan. Gitu, disiapkan dari sekarang supaya waktu kita nggak banyak. Waktu kita nggak banyak gitu. Jangan sampai kehabisan bensin, kehabisan tenaga, udah capek duluan. Belum nyampe tujuan, tapi teman-teman udah capek karena bensinnya udah tinggal limit gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi sok ini mau disapainya kapan? Mau targetnya kapan? Mau punya penghasilan sekian sekian sekian, mau kapan? Tapi mindsetnya dibenerin dulu gitu, dibenerin dulu. Oke, itu yang M ya teman-teman ya. Yang M. Nah, yang kedua itu undang. Nah, undang ini saya ingatnya dulu tuh kalau siapa yang meremehkan daftar nama, maka dia sudah setengah gagal. Nah, kita kan pengennya sukses gitu, pengennya sukses tapi kok udah setengah gagal gimana ceritanya. Jadi mau nggak mau ya udah akhirnya saya bikin daftar nama. Walaupun waktu itu saya bingung, nggak pernah keluar rumah, nggak punya temen dari kecil, cuma sekolahnya, cuma kerja, pekerjaan saya cuma sekolah, sekolah anak-anak gitu, rumah, sekolah anak-anak, rumah sakit, udah gitu. Nggak pernah yang namanya sosialisasi, nggak pernah ngobrol sama tetangga, nggak punya temen deket, siapa yang mau ditulis, siapa yang mau ditulis, awalnya kan bingung ya, tapi harus ngundang gitu, harus ngundang siapa. Oh, baru dikasih clue gitu, dikasih clue-nya. Yang pertama sahabat deket, teman kecil gitu, teman kecil dulu, teman SD, SMP, SMA, kemudian lagi sahabat keluarga. Nah udah deh, kalau misalnya udah dapat clue-nya kayak gini, baru saya mulai tuh, oh di keluarga dekat. Nah saya tulis tuh keluarga dekat tuh, keluarga Uwa misalnya, Uwa. Saya tulis Uwa gajian tanggal 26 misalnya, Uwa gajian tanggal 26. Saya datang tanggal 27-nya atau tanggal 26 gitu. Jadi mindset saya adalah, oh iya, mindset saya dulu itu dari mulai mulai bangun HNI menanamkan bahwa HNI adalah masa depan saya. Jadi saya nggak pernah yang namanya main-main sama HNI gitu. Jadi bilangnya, oh ini penghasilan tambahan, enggak. Jadi ketika 8 jam di sekolah kan dari pagi sampai sore ya, pakai baju gitu, pakai baju sekolah, pulang sekolah kadang beli gado-gado, kadang beli makanan, akan ditanya, "Bu, pulang pulang ngajar?" gitu. "Iya, Bu, pulang ngajar mah penghasilan tambahan saya." Itu saya omong berkali-kali, penghasilan tambahan saya. Saya ngomong begitu bukan pengumuman untuk mereka, bukan gitu, bukan pengumuman untuk mereka bahwa ngajar itu penghasilan tambahan saya, pekerjaan tambahan saya. Tapi saya pengen bilang ke diri saya bahwa tapi di sini sementara, tapi di sini sementara. Nanti yang akan jadi masa depan Pepe itu HNI gitu, teman-teman. Jadi saya bilang, oh, loh, kok ketika ada yang nanya begitu, kok pekerjaan tambahan? Iya, kerjaan utama saya di HNI, saya bisnis. Nah, baru bisnis apa? Nah, itu yang akhirnya jadi saya pancing-pancing, ini Bu, saya bisnis ini, saya bisnis ini, saya bisnis ini.
Seperti itu. Jadi mindset bahwa saya seorang pebisnis, saya bukan bukan seorang eh, saya nggak mau dicap hanya sebagai guru gitu waktu itu. Jadi saya sudah punya masa depan di kepala saya itu udah saya desain bahwa saya nggak mungkin selamanya di sini karena penghasilan saya nggak yang sekarang nggak bisa diwarisin ketika jadi waktu itu jadi dunia pendidikan gitu. Sedangkan saya punya anak yang nggak mungkin bisa kerja dalam artian kan anak saya kelumpuhan otak ya waktu itu teman-teman. Jadi saya harus punya warisan yang diwariskan. Dan waktu saya hanya cuma segini yang dikasih Allah, cuma 24 jam gitu. Jadi mau nggak mau, ya udah saya harus punya penghasilan yang bisa diwariskan untuk anak-anak saya dan adanya di HNI. Jadi dipasang mindsetnya saya pebisnis, bukan sebagai guru, walaupun 8 jam saya di sekolahan, kemudian lagi ngerjain HNI paling sejam 2 jam gitu seperti itu. Jadi ngundang siapa, clue-nya ini ngundang mulai dari keluarga deket, kemudian lagi temen gitu, temen sekolah akan saya hubungin dulu satu-satu gitu, temen yang dulu saya bilang mohon doanya ya, saya mulai bangun bisnis gitu. Pasti paling pertanyaannya, iya, bisnis apa? Bisnis produk harian, pasta gigi, sabun, segala tetek gitu-gitu. Karena waktu itu kan saya belum belajar tentang KHT ya teman-teman. Jadi saya mainnya di produk-produk harian aja yang saya pakai gitu. Kemudian baru nanti dilanjut dengan saya silaturahim ke rumahnya gitu. Jadi itu saya tulis sampai akhirnya selesai di 200 nama. Nah, ternyata yang tadinya saya pikir siapa yang mau saya tulis gitu daftar namanya. Ternyata ketika dicoba, oh nyampe juga 200 orang. Bikin lagi, masukin lagi, masukin lagi, masukin lagi. Itu teman-teman. Jadi jangan meremehkan daftar nama karena itu akan jadi harapannya kita, doanya kita. Siapapun yang meremehkan daftar nama, maka dia sudah setengah gagal ya. Sama aja merancang kegagalannya. Jadi tulis, karena daftar nama itu adalah raja. Raja nanti akan jadi pipa-pipanya kita yang akan jadi mitra-mitranya kita, sehingga bisa mengalirkan air ya buat kita sendiri. Itu teman-teman. Nah yang ketiga, langkah ketiga, 5 langkah mudah, kan M tadi mimpi atau macan, kemudian lagi undang, yang ketiga itu duplikasi gitu. Nah semangatnya kita, yang diduplikasi itu apa sih semangatnya kita, cara kerjanya kita, apa yang kita pahamin, apa yang kita tahu, apa yang kita yakinin, itu disampaikan, diduplikasi gitu. Saya dulu awal banget ngerjain HND itu mau presentasi belum ngerti waktu itu dibantu Pak Firly 2 kali apa 3 kali terus langsung ada disuruh presentasi di majelis taklim yang saya nggak pernah masuk gitu ke majelis taklim tapi ada undangan Bapak boleh kok presentasi di sini saya mau ngomong apa ya waktu pas di majelis taklim tapi itu tadi ya udah coba aja gitu coba insya Allah Bismillah Allah bantu saya ngomong apa yang saya yakini. Apa yang saya yakini bahwa cerita bahwa HNI itu bisa punya nilai tambah dengan value-nya beda dengan yang lain. Dari mulai pasta giginya, sabunnya segala macamnya gitu. Jadi apa yang saya yakini. Nah, ketika setelah acara saya tanya sama pengunjungnya sama berjamaahnya di situ, ibu ngerti nggak apa yang saya sampaikan gitu. Terus jawabnya jawabnya gini, nggak ngerti TPP gitu, nggak ngerti. Kok ibu mau beli karena ngelihat TPP aja semangat ngelihat nyampeinnya gitu teman-teman. Jadi yang menggerakkan hati orang untuk gabung, untuk orang untuk beli, untuk closing sama kita, terkadang bukan karena mengerti gitu dengan apa yang kita sampaikan, tapi karena kita memang semangat dari dalamnya ini gitu. Semangat dari dalamnya ini apa yang kita yakin itu ketransfer gitu, ketransfer. Jadi dicek dulu energinya teman-teman tuh ketika mau presentasi ini energinya low apa tinggi gitu. Kalau misalnya tinggi, insya Allah jalannya cepat gitu, jalannya mudah. Tapi kalau misalnya energinya low, pasti akan kebaca juga gitu, kebaca juga dari mulai gugupnya, dari mulai gemeterannya gitu kan. Nah itu
duplikasi ya. Nah, ketika duplikasi ini, cara follow up, melakukan follow up, pembinaan, ya nanti pertanyaan saya nanti ya, saya ituin dulu. Follow up itu pembinaan gitu teman-teman. Itu diduplikasikan. Nggak harus yang namanya, nggak harus teman-teman harus simpen apa ngasih makanan banyak ketika follow up atau home sharing gitu, senyamannya, sebisanya, semampunya kita. Yang penting rencanakan dulu, di plan, karena kita bisnis bukan hanya sekadar biasa aja, tapi di plan dulu, direncanain apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan, eksekusi, mau gimana pun itu hasilnya gitu, eksekusi aja dulu, lakukan aja dulu gitu sampai teman-teman nanti dapat polanya sendiri gitu. Nah, terkait setelah duplikasi ini, setelah yang duplikasi ini teman-teman, baru nanti teman-teman pasti akan yang namanya kecewa gitu. Nah, kecewa ya karena ketemu banyak mitra, karena kan kita bisnis yang berkaitan dengan orang kan, bukan hanya sekedar barang kan teman-teman. Nah, kalau misalnya kitanya nggak pernah kecewa, nggak mungkin lah kalau di bisnis ini tinggal. Kita kan sering banget di diajarkan untuk meraih sesuatu gitu. Tapi terkadang kitanya itu tidak belajar merangkul kecewa gitu. Merangkul kecewa itu. Nah, tinggal kitanya gimana nih ketika ada rasa penolakan. Pertanyaan saya ya, tolong jawab ya. Kecewa itu apa sih gitu? Kecewa itu apa sih? Boleh dong sambil saya baca. Sih, sakit hati dengan apa yang tidak diinginkan. Rasa yang muncul ketika hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Kecewa adalah tidak sesuai harapan yang kita yakini. Rasa tidak puas akan yang diharapkan. Ketidakpuasan sesuatu yang... Ya, Masya Allah. Terima kasih yang udah jawab. Ya, di kecewa itu kan perasaan tidak menerima ya, karena kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita. Itu. Pertanyaan kedua saya, kecewa itu hasil produknya siapa sih? Kecewa itu hasil produknya siapa? Sepakat ya, diri sendiri. Hasil produk diri sendiri ya. Masya Allah, iya tepatnya pikiran kita sendiri gitu ya. Pikiran kita sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita kecewa gitu, ketika kita kecewa itu karena memang kita melebihi ekspektasinya, kita melebihi hasilnya segini, ternyata ekspektasinya nggak segitu gitu kan. Nah, tinggal hari ini kita gimana caranya ngerangkul rasa kecewa itu supaya nggak bikin jadi energi kita jadi low untuk ngerjain HNI. Pasti kan kita kata ditolak orang, dinyinyirin orang, sama mitra kadang kita ngajak belum ada yang mau gitu. Kemudian lagi untuk ngerjain HNI kayaknya kok capek sendiri, lelah sendiri, bonus mungkin nggak sesuai dengan bayangan teman-teman gitu, itu kan pasti ya. Nah, tinggal bagaimana kita itu bersabar untuk sesuatu yang belum sesuai harapannya kita gitu. Nah, tapi kadang kan kita kita muncul muncul sabarnya itu jika segala sesuatu tuh sesuai ekspektasinya kita kadang. Nah, faktanya nggak seperti itu kadang. Ya udahlah sabar aja lah Bu, mitra saya belum ada yang ini gitu. Itu kan bukan sabar ya menurut saya, itu nahan teman-teman, nahan jadinya mendem. Jadi nggak plong rasanya. Kalau misalnya kita ngerangkul kecewa, kita nggak akan, ya udahlah Bu sabar aja. Nggak begitu. Buntan gitu, mohon maaf kalau ada yang ngomong begitu, pasti dia mendam sesuatu. Masih ada sesuatu yang dia belum plong gitunya. Gimana mau, kadang kan gini,
Gimana mau sabar atuh Bu, orang dianya begitu gitu. Nah, ketika kita sudah ngerti bahwa kecewa itu produknya kita sendiri dan itu jadi malah membuat beban kita sendiri, coba kita belajar untuk merangkul kecewa terhadap sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi artinya apa? Artinya kita berlatih untuk ridho, gitu. Berarti untuk ridho apapun itu yang terjadi. Bonus segini, kemudian lagi mitra segini, dan satu hal jangan berharap sama makhluk gitu. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama mitra, jangan berharap sama siapapun. Yang penting kita ridho, kemudian lagi ikhtiar, ketika gagal tambahin lagi ikhtiar, lawan segala kegagalan dengan memperbanyak frekuensi ikhtiarnya, sampai gagal itu malu gitu ngedeketin kita, udah gitu. Ketika ada sesuatu yang gak sesuai, alhamdulillah, qadarullah, terima kasih Allah, bersabar dengan segala sesuatunya, gitu kan. Jadi nggak harus gitu. Nah, apa sih penyebabnya kecewa gitu? Kenapa mudah kecewa? Karena luka masa lalu tuh kadang bukan masa lalu ya, kadang yang kemarin, yang lusa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau 1 tahun yang lalu. Coba deh teman-teman cek gitu. Kenapa ada nggak perasaan atau kejadian yang membuat teman-teman kecewa sehingga mengambil energinya teman-teman gitu, energinya keambil, entah mungkin pernah ada selisih sama crossline, sama mitra, sama mentor, atau sama orang yang di prospek mungkin gitu, seperti itu. Terus yang kedua, terlalu perfeksionis, terlalu pengennya sempurna, terlalu pengennya itu bagus gitu. Jadi itu ngebebanin diri sendiri. Ini saya kupas habis nanti di kelas-kelas itu ya, kelas-kelas mental health. Yang ketiga itu teman-teman itu punya self esteem yang rendah. Itu. Kemudian lagi apa nih? Keempat, kurang mampu mengelola stres. Jadi kalau stres itu kan bagus ya, stres itu bagus. Cuma orang-orang itu kadang nggak mau stres. Stres itu bagus karena ketika kita stres, kita diajak untuk belajar, belajar yang baru kan. Cuma stres yang baik itu kan cuma 8 jam gitu. Selebihnya itu pasti akan bermasalah dengan sakit kepala, migrain, overthinking, lambung kena dan segala macamnya gitu. Nah, tinggal teman-teman bagaimana cara mengelola stres ini supaya tidak merembet kemana-mana gitu, supaya malah jadi kita belajar untuk bertumbuh, bukannya malah mengambil energinya kita. Nah, yang keempat adalah insecure. Insecure itu ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu kayak orang kayak tadi harus punya modal. Enggak gitu, enggak. Saya adalah orang yang mengerjakan bisnis HNI itu bukan dari modal besar, bukan dari modal gitu, bukan. Saya sama sekali nggak punya. Kalau misalnya dibilang modal yang tadi saya sampaikan, kan Allah itu nggak mungkin menjadikan top leader yang di HNI hari ini dijadiin top leader karena dia punya modal kan nggak mungkin teman-teman. Bu Ratu Ira, Pak Firly, Pak Holid, kemudian lagi Pak Lili, Pak Husni, Pak Wisnu gitu. Itu kan sama Allah nggak mungkin oh dia karena punya modal makanya saya sukseskan, nggak begitu kan teman-teman. Jadi siapapun di sini kan berhak untuk sukses kan, bukan hanya sekedar orang yang punya modal gitu. Jadi salah banget kalau misalnya teman-teman hari ini, oh karena saya nggak mau bisnis bu, nggak bisa jadi stokis saya ini bu karena nggak punya modal, nggak gitu. Enggak, dia ini bukan bukan pakai modal uang ya, tapi punya keyakinan yang kuatnya itu, mindset yang benar itu. Itu ini insya Allah akan saya bahas nanti di kelas-kelas saya lebih dalam lagi bagaimana caranya merangkul kecewa ketika menghadapi sesuatu. Nah, baru yang keempat, yang A-nya itu alat bantu, teman-teman. Alat bantunya itu dipersiapkan, namanya kita mau ke medan perang kan nggak mungkin nggak bawa senjata. Nah, tinggal alat bantunya teman-teman apa disiapin, mau PCA, mau prospek gitu, mau pembinaan, mau home sharing. Apalagi sekarang aplikasinya banyak, tinggal buka di handphone. Yang penting handphonenya baterainya oke gitu, jangan lowbat. Kalau misalnya emang alat bantunya ada di situ, itu bisa memudahkan dan menjelaskan kepada mitra-mitra dan calon mitra teman-teman semua gitu. Disiapkan alat bantunya. Masuk ke aplikasi-aplikasi atau media-media sosial punya sales, kemudian lagi punya Pak Ari, Pak Firly, kemudian punya manajemen HNI official, itu kan
bisa banget ngebantu kita untuk menjalankan bisnisnya kita. Nah, yang terakhir, haknya itu adalah home sharing. Nah, seperti kita tahu bahwa home sharing itu adalah jantungnya bisnis ini. Kalau misalnya jantung itu kan fungsinya berdetak ya. Kalau misalnya kita tandanya kita bisnisnya kita masih berdetak ya dengan home sharing gitu, dengan home sharing, adain home sharing. Home sharing dengan siapapun yang berfungsi itu untuk pembinaan sebagai pompa motivasi buat kita mempompa semangat, pastikan terus berdetak gitu jantungnya kita. Coba dicek. Nah, kenapa bisnisnya kita mungkin hari ini teman-teman ngerasanya ada yang kurang, dicek home sharingnya berapa kali. Nah, home sharing itu ada home sharing presentasi, ada home sharing pembinaan. Kalau home sharing presentasi itu setiap hari ya, setiap hari cari tempat yang baru, cari komunitas yang baru, kemudian cari audiens-audiens yang baru, jangan melulu hanya di majelis taklim aja gitu, upgrade diri gitu deh. Ah, saya kan belum pernah ke sana, saya juga dulu begitu gitu. Oh, dapat ke sini berarti Allah pengen saya belajar di sini untuk menyampaikan kalau misalnya di majelis taklim bagaimana caranya nyampaikan ke anak-anak muda apa yang disampaikan, nyampaikan ke ibu-ibu di arisan apa yang disampaikan. Itu kan eh, cara Allah ngasih jalan untuk kita terus bertumbuh dan belajar ya, teman-teman gitu. Jadi home sharing pembinaan itu minimal 2 kali 1 minggu, satu kalinya bersama mentor, satu kalinya itu bersama mitra. Ini saya ingat banget 2016 itu saya bawa anak saya kan nggak bisa jalan ya, dibawa di bis itu kan kaki anak saya kan gede gitu, badannya gede, kemudian lagi nggak bisa ngomong gitu. Harus makanannya harus di blender karena nggak bisa makanan yang kasar, itu bawa-bawa tas gitu, kemudian lagi naik bis sampai dibilang ibu anaknya kenapa cacat gitu, sampai digituin gitu, sering banget itu naik angkot, turun naik angkot hanya untuk dapetin materi cuma 1 jam, 2 jam itu di musolanya HO dulu waktu itu. Sejam 2 jam terus pulang, kadang ke Cikarang gitu bawa-bawa anak. Sampai eh kalau ada acara dulu itu sampai saya harus jual baju gitu untuk ikut acara. Kalau kalau dulu kan mungkin Pak Holid ya, Pak Holid, Pak Lili. Dulu itu kan ikut SBP, ikut acara-acara bos itu kan nggak murah ya Pak. 2,5, 7,5 gitu, 500 gitu. Itu sampai saya jual baju, jual panci gitu yang ada di lemari yang nggak pernah dipakai demi untuk datang home sharing. Saya pikir gini, Allah nggak mungkin nyamain perjuangan saya yang nggak punya modal, yang nggak punya uang buat belajar dengan orang yang gampang punya uang. Allah pasti lihat perjuangan saya, gitu. Allah pasti lihat perjuangan saya. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan perjuangan saya untuk untuk dapetin ilmu itu, beli baju gitu. Saya sampai nggak baju tuh saya permak abis gitu, kalau nggak punya baju dipermak lagi bajunya gitu, sampai ada yang bilang teh tiap lebaran temeli baju miskin amat sih gitu sampai ngomong begitu. Cuma ya udah orang mau ngomong apa bodo amat, kalau saya sampai harus fokus dulu nyampe tujuan dulu gitu. Tapi mau beli baju tiap hari juga nanti Pepe bisa gitu. Itu teman-teman. Jadi ketika saya jual baju, jual panci, jual apa aja untuk dapetin gitu, untuk dapetin ilmu gitu. Allah nggak mungkin ngelihat menyia-nyiakan usahanya kita. Nah, tinggal teman-teman hari ini seperti apa gitu, mau dapetin ilmu tuh seperti apa. Kenapa saya waktu itu sampai kencang banget untuk dapetin ilmu? Karena saya ngajar selama belasan tahun, harus kuliah, harus punya ijazah. Ketika mau diangkat, saya harus ini gitu untuk dapetin penghasilan 1 juta waktu itu. Nah sekarang di HNI mau punya penghasilan 10 juta kan nggak mungkin nggak belajar gitu saya pikirnya. Ya kayak gimana Pepi mau punya penghasilan puluhan juta kalau Pepinya di sininya kosong gitu. Di sininya nggak ada isinya, perpustakaannya mau ngomong apa ya mau disampaikan. Jadi ya udah akhirnya teman-teman saya lakukan apapun gitu untuk home sharing, saya belajar, saya tulis, bahkan mungkin Pak Holid juga sering ngelihat kalau saya ngikut di mobil Pak Holid itu saya tulis apa yang disampaikan Pak Holid. Pokoknya ilmu semuanya yang disampaikan tuh. Saya tulis, praktekkan, sampaikan lagi ke orang, sampaikan lagi ke orang, sampaikan lagi ke orang gimana? Nyontek gitu, nyontek bawa buku.
5 langkah muda, di HNI mudah banget Bu. Yang pertama harus punya mimpi. Padahal itu saya lagi ngafalin diri sampai saya nyontek sampai nyampein ke orang. Gitu. Itu caranya saya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman lakukan seberapa merasa butuhnya sih bisnis ini. Banyak yang sudah membuktikan, banyak yang sudah melakukan wall-nya satu persatu gitu. Saya juga saya cek nih satu-satu nih. Ini alhamdulillah udah, ini alhamdulillah udah gitu. Satu-satu dilakukan. Nah, tinggal teman-teman hari ini eh, punya meaning gitu, punya makna. Kan 5 ciri mental sehat itu kan punya makna, punya meaning, punya value, kemudian lagi punya transendensi, kemudian lagi connecting sama becoming ya. Itu kalau misalnya dalam mental health, dalam kesehatan mental, itu ciri mental sehat itu 5. Nah, sama ketika kita mau punya mental yang sehat dalam sebuah berbisnis, teman-teman cari maknanya. Kenapa sih saya dikasih jadi leader HNI? Kenapa sih saya sudah jadi ED? Kenapa sih Allah takdirkan saya punya nomor ID HNI? Itu 2016 sebelum saya belajar tentang mental health ya teman-teman. Saya menyelami dan self talk sama diri sendiri buat apa gitu. Jadi mental bisnis yang sehat itu ketika kita punya tujuan yang jelas, inginnya sukses apa? Ingin sukses dunia akhirat melalui bisnis yang berkah, insya Allah gitu. Kemudian lagi punya kesadaran bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untuk keuntungan pribadi, tapi juga jalan ibadah, jalan dakwah, jadi duta halal. Kemudian punya value, apa yang mau diperjuangkan di HNI itu apa yang pengen diperjuangkan teman-teman. Karena kan kita menjunjung banget kejujuran, tanggung jawab, kemudian lagi punya nilai-nilai Islam yang halal, toyib, eh, bisnisnya juga berbingkai ukuah gitu sama-sama. Nah, tinggal teman-teman cari. Kalau misalnya belum punya jawabannya, upayakan cari terus, cari terus, cari terus sehingga nggak kehabisan energi nantinya kalau misalnya dapetin kejadian yang tadi kecewa atau apa gitu. Yang ketiga itu eh, boleh yang ketiga. Yang ketiga itu transendensi atau naik kelas bisa gitu. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu nggak sendirian, ada Allah gitu, ada Allah yang bantu. Kalau jangan pakai logika ya, jangan pakai logikanya kita gitu, jangan pakai logikanya manusia. Kalau pakai logikanya manusia, ya harus punya modal, harus pintar ngomong, harus punya skill, harus jago dan segala macam. Itu logikanya kita kan. Tetapi kita punya sesuatu yang berpengaruh untuk dirinya kita gitu. Ada Allah segala sesuatu. Kalau kata Pak Firly boleh nggak pede tapi nggak boleh nggak PA gitu. Bu Pepi boleh nggak percaya diri tapi nggak boleh nggak PA atau nggak percaya Allah. Ada Allah yang bantu, ada Allah yang bantu. Dan itu saya pegang sampai sekarang gitu teman-teman. Saya pegang sampai sekarang gitu. Yang apa ini lagi ada begini, ada kejadian ini begini, ada Allah, ya Allah bantu, ya Allah bantu, ya Allah bantu gitu. Kemudian lagi yang keempat connecting atau keterhubungan. Kita nggak mungkin yang namanya pengen sukses sendirian. Kita nggak mungkin pengen baik sendiri. Jadi sama-sama kalau misalnya mau maju ya ayo maju bareng-bareng. Mau pengen belajar ayo belajar bareng-bareng gitu. Punya kesadaran bahwa kita tuh saling terhubung satu sama lain gitu. Yang terakhir itu becoming. Artinya apa ya? Harus terus belajar untuk lebih baik tiap harinya. Jangan merasa sudah baik, jangan merasa sudah tahu, jangan ngerasa sudah paham, jangan ngerasa sudah ngerti. Saya udah ngerti 5 langkah muda. Oh, saya udah tahu lah seperti itu. Itu ciri-ciri mental yang nggak sehat banget gitu. Nah, sama seperti di bisnis ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa uh, sudah tahu, sudah ngerti, sudah bisa, itu akan stuck gitu, akan stuck. Tapi cari terus jalan, cari terus strategi, cari terus ilmu. Kadang kan beda-beda kan. Dulu Pak Amin ya, Pak Amin Sugiharto yang pernah bilang kalau misalnya mau tahu bisnis HNI, ikuti pelatihan 20 kali pelatihan yang sama gitu. Itu tuh dulu sama saya didengar 20 kali. Padahal kan materinya sama aja, tapi ternyata oh iya, ketika kita ikut lagi, ikut lagi, ikut lagi, kita akan lebih ngerti, lebih paham, lebih bisa menganalisa, lebih bisa mengkaji, kemudian lagi kita merasanya kurang ilmunya satu yang lain dengan yang lain tuh kadang menyampaikannya materinya sama tetapi ada sesuatu yang ditambah, yang baru gitu untuk kita. Jadi
lakukan refleksi, membuka diri untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Maka ketika teman-teman punya 5 hal ini, atau saya bilangnya mantep ya, mental mantep, boleh ya, di next mantep. Jadi mantep itu punya meaning, punya makna dan tujuan, mau kemana ini bisnis ini, kenapa saya dikasih nomor ID ini, kenapa saya jadi agen HNI ini, apa maunya Allah, apa yang bisa saya jadikan untuk pegangan saya di akhirat atau apa gitu. Itu teman-teman cari terus, upayakan cari tujuannya. Terus punya nilai yang dipegang, etika yang dipegang. Orang lain misalnya kayak pengen jadi mitranya kita gitu. Jangan tergiur dengan merekrut mitra orang, itu kan dipegang benar-benar sama kita gitu. Kalau kemudian lagi tentang poin, segera input poin punya orang. Ketika kita ngambil poin orang, pasti kita sama Allah ditunda input, ditunda rezekinya kita. Itu kan nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi gitu. Terus naik kelas gitu, lewat naik kelas dengan spiritual, bahwa saya pernah bilang di kelas saya di mental health, kita harus seimbang antara fisik, ruh sama akal. Karena ruh itu nggak bisa di-prank, saya bilang gitu kan. Ruh itu nggak bisa di-prank. Nah, banyak orang yang hari ini kan sholat atau mungkin umroh, tapi nggak ikhlas gitu, nggak ikhlas ngerjainnya. Ya, ya nggak bisa gitu, karena ruh itu nggak bisa di-prank dengan ngerjain, melakukan, tapi nggak karena Allah gitu. Itu yang saya sering sampaikan. Jadi jangan main-main dengan keikhlasan, jangan main-main dengan apa yang kita lakukan. Atau kayak kemarin, eh apa ketika Lebaran gitu, datang yuk ke mamang ini, ke paman ini, nggak enak kalau nggak datang. Berarti kan niatnya nggak enak gitu, nggak enak itu. Saya sering koreksi aja, sama-sama koreksi sama suami. Niatnya karena nggak enak, niatnya ini, oh iya, bukan niatnya karena Allah. Nah sama, sekarang di bisnis ini, PCA, follow up, home sharing, datang ke mitra, datang pendampingan, datang ke metro, ngapain gitu, ngapain, niatnya buat apa? Kalau misalnya niatnya kita naikin untuk supaya ruhnya kita kena gitu, spiritualnya kita kena, insya Allah pertolongan Allah tuh luar biasa gitu, cepet banget adanya. Tapi kalau misalnya kita melakukannya hanya sebatas ambisi belaka, hanya menggugurkan kewajiban gitu, transcendensinya tuh nggak kena gitu maksudnya, gitu ya teman-teman. Karena banyak kan hari ini, banyaklah kejadian umroh, kemudian lagi sering bulak-balik ngasih sodako misalnya gitu. Tapi sodakonya karena pengen dilihat orang, umrohnya karena pengen dilihat hebat misalnya gitu. Ya kan ruh gak bisa di-prank kan teman-teman, nggak kena gitu, nggak kena. Gimana dia mau naik kelasnya kalau misalnya hanya melakukan hanya sebatas anggapan bukan karena Allah gitu, spiritual. Itu pelajaran buat saya, buat bukan yang ngajarin tapi sama-sama belajar. Yang ketiga itu kan terhubung. Bagaimana caranya connecting, terhubung sama orang lain, jangan ngerasa oh saya nggak PCA, dia nggak mau karena bukan itunya saya deh bu gitu. Enggak gitu. Gimana caranya supaya mereka itu pakai produk HNI agar sama-sama bisa tenang gitu, bisa tenang hatinya. Mungkin yang sudah pernah ikut kelas saya tahu ya bahwa pentingnya mengkonsumsi halal dan toyib itu apa efeknya buat darah, apa efeknya ketika kita mengkonsumsi halal dan toyib, itu sudah pernah saya sampaikan berapa kali. Nanti kalau misalnya yang belum ikut, sama-sama kita belajar. Yang E adalah evaluasi diri, yang B-nya baru bangkitkan potensi. Jadi hari ini lakukan 5 langkah mudah dengan mental mantep teman-teman, supaya omsetnya juga maksimal gitu. Itu mungkin terakhir, ini ada materi nanti akan disampaikan di hari Sabtu tanggal 10 Mei. Saya izin ya Pak Lili, apakah pernah punya luka batin finansial sehingga uangnya susah banget dapat gitu. Kalau misalnya dari 5 ini ada hal 3 misalnya, apakah pernah merasa malu atau direndahkan karena kondisi keuangan keluarga? Apakah pernah mengalami kondisi di mana saya sangat kekurangan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar? Apakah pernah merasa iri atau rendah diri? Kalau misalnya di antara 5 ini ada ya gitu, ada dari 5 ini ternyata 3 ya, berarti teman-teman ada trauma finansial. Insya Allah nanti kita bongkar di kelas transformasi gitu. Untuk
gimana caranya teman-teman bisa mantap ngerjain bisnis HNI tanpa ragu lagi. Itu. Oke, itu acaranya boleh ya? Acaranya di hari Sabtu gitu. Silahkan di daftar nanti di BC Bogor 1. Oke, terakhir ini saya buat tadi pagi. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, Mohon dimaafkan banyak kesalahan kekurangan dalam diri pribadi saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu Pepi ya, Insya Allah ilmunya sangat luar biasa. Saya pun baru dapat nih tambahan-tambahan ilmu. Ternyata ya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mungkin memang ini waktu ya, kita cuma ada beberapa menit lagi ke depan. Mungkin kita langsung ke tanya jawab dulu, atau yang mau bertanya silakan teman-teman bisa raise hand. Mau langsung bertanya secara verbal dengan Ibu Pepi, silakan bisa raise hand, bisa dibuka ini ya. Atau mau menjawab pertanyaan yang ada di ini ya. Bentar ya. Silakan ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oh, tadi Bu Pepi ada pertanyaan. Pertanyaannya, eh, masih banyak mitra yang diajak untuk berbisnis tapi belum mau, jadi hanya baru pakai saja gitu. Itu gimana? Seperti itu tadi ada sebuah pertanyaan dari salah satu audiens. Ya, pertanyaannya apa, Tak? Apa Pak tadi? Jadi saya masih banyak mitra, cuman Mm-mm. baru hanya bisa pakai saja satu dua, tidak tidak mau diajak berbisnis seperti itu. Ya, Bagaimana penanganannya? pokoknya yang pertama itu teman-teman mindsetnya dulu dibenerin apapun, apapun kejadiannya, apapun yang didapat itu latihan, latihan untuk ridho dulu, untuk syukur dulu, bersyukur gitu, bersyukur udah punya mitra gitu. Allah takdirkan dapat mitra, Allah takdirkan mitra yang beli gitu, mitra yang beli, kemudian lagi Allah takdirkan untuk orang itu mau jadi mitranya kita, kan nggak ujuk-ujuk ya, bisa aja dia ke saya atau ke Pak Lili gitu, tapi Allah takdirkan ke jadi mitranya teman-teman. Jadi latihan untuk terus bersyukur di setiap keadaan apapun, latihan ridho dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah sudah dikasih mitra yang belanja, tambahin lagi ya Allah gitu. Mudah-mudahan ini baru baru 10 misalnya yang belanja, nanti teman-temannya akan datang 1.000 orang bulan ini, gitu aja gitu teman-teman. Optimis gitu, ridho dulu. Kemudian afirmasi bahwa dari sekian orang yang belanja nanti akan Allah berikan lagi yang banyak. Tinggal kita bersyukur gitu, bersyukur banyak mitra. Terus jangan fokus sama masalahnya itu, fokus sama solusi gitu. Fokus sama solusinya apa? Apa nih yang harus saya perbaiki? Apa mungkin cara pendampingannya yang harus saya tambahin, atau mungkin niatnya saya. Jangan-jangan saya belum benar gitu niatnya di sini, hanya pengen dapetin bonus sehingga ketemunya juga sama orang yang pengen dapat bonus juga, bukan karena pengen
nyari ridhonya Allah dulu gitu. Ya pokoknya itulah. Jadi banyak yang diperbaiki mindsetnya. Bersyukur dulu insya Allah. Saya juga punya mitra. Itu kemarin beberapa kali tuh jadi LED itu Bu Pepi saya belum punya tim. Jadi kalau misalnya ngajak Bu Pepi, saya belum bisa ke sana karena saya nggak punya tim. Saya hanya punya orang-orang yang belanja banyak. Keren banget kan? Jadi LED, tapi belum punya mitra banyak, hanya orang dari belanjanya banyak. Jadi jangan minder, jangan takut. Insya Allah ada jalannya. Gitu Pak Lili. Oke, baik. Itu lagi ada nih, mohon maaf, mohon pencerahannya bagaimana kalau ternyata di masyarakat itu sudah pada tahu HNI dan HNI sudah merebah ya, sudah banyak. Tapi komennya katanya mahal. Jika untuk pribadi Mm-mm. saja mungkin tidak maju-maju ya Bu. Nah, adakah treatment dari Ibu untuk hal tersebut, untuk membimbingnya seperti apa gitu? Mm-mm. Yang pernah disampaikan sama Pak Esa, jadi samakan frekuensinya kita dengan dia dulu gitu. Ih sama Bu, saya juga dulu begitu, nganggapnya HNI mahal gitu kan. Jadi samain dulu frekuensinya kita. Tetapi setelah saya tahu khasiatnya, ternyata produk HNI nggak bisa disandingkan sama yang bukan selevel. Kalau saya analoginya gini, Bu, saya punya, menurut Ibu nih ya, saya punya motor Mio. Ibu punya motor Ninja, ini sama-sama motor, rodanya dua gitu. Punya saya sama ibu, mau nggak disamain harganya kira-kira gitu? Mau nggak disamain? Pasti kan jawabnya nggak mau lah TPP gitu. Nggak mau lah TPP kan saya punya Ninja, masa disamain sama Mio punya ibu gitu. Lah kan sama-sama motor, sama-sama kehujanan kalau kehujanan, sama-sama kepanasan kalau panas gitu, sama-sama rodanya dua. Kenapa yang bikin beda apanya? Pasti dia akan jawab ya karena harganya, ya karena apa komponennya gitu yang membedakan gitu kan. Sama Bu, saya juga dulu mikirnya produknya HN itu sama yang biasa, tapi ternyata nggak bisa dibandingkan sama yang ini gitu. Jadi samain dulu frekuensinya, terus mindsetnya dirubah, jangan pikirannya di sana udah banyak yang beli, udah banyak yang tahu HNI. Kalau teman-teman mikirnya begitu, pasti teman-teman akan ketemu sama orang yang udah kenal HNI. Karena pikirannya itu, oh itu mah udah banyak, maka akan diwujudkan tuh apa yang kita pikirkan, maka akan diwujudkan. Maka ketemu sama orang yang sudah gabung, sama orang yang udah tahu HNI. Tapi pikirannya itu kan banyak di sini yang belum pindah produknya. Ada Zaren, ada kopi, ada apa gitu. Ya Allah, bantu saya ketemuin sama orang-orang yang butuh kopi sehat, yang butuh misalnya skincare halal, mereka beli, mereka pindah kopinya, skincare-nya, mereka pindah ke HNI lewat saya. Gitu aja teman-teman di style mindsetnya gitu sebelum berangkat itu dibenerin dulu gitu yang pertama tadi dibenerin dulu nih mindsetnya sebelum teman-teman action. Gitu, Baik. mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Ini ada yang raise hand Bu. Nah, ya saya buka dulu dari Pak Yayat nih, Pak Yayat Sumirat dari Bandung nih ya. Saya buka ya. Silakan. Saya buka nggak ya? Iya, enggak. Assalamualaikum. Silakan Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gini Bu Popi punten ya, saya Yayat dari Bandung. Yang pertama, saya itu kan ada grup ya. Di grup itu kan ada 100 orang lebih gitu ya. Kadang kita kan tiap hari itu suka nge-share misalkan manfaat produk, mau itu sevel ataupun yang lain. Kadang kita itu berpikir kalimat ataupun kreasi apa yang bisa mancing gitu, mancing rame di grup. Kadang merasa tiap hari itu nge-share aja gitu, tapi kadang ada yang nyaut, nggak ada yang, padahal kan di grupnya itu ya ada orangnya apa enggak gitu, mancing supaya di grup itu rame, saling tanya jawab atau gimana gitu. Kadang ya Allah kok nggak ada yang nyaut gitu, walaupun share manfaatnya ataupun yang lain. Mungkin ada kiat-kiat gitu, Bu Popi. Ya, Gitu mungkin deh. ya Pak. Sama Pak. Saya juga dulu gitu, 2016 saya bikin satu grup namanya Fighter.
Fighter Group namanya itu. 2016 itu saya yang nge-share sendiri, saya yang jawab sendiri, saya yang cuap-cuap sendiri gitu. Itu satu grup itu. Jadi eh, cuma saya berpikirnya gini, kalau saya di posisi mereka, mungkin saya pun akan sama seperti itu, ngeliatin dulu aja. Mereka itu bukan ngelihat ngelihat kitanya apa, tapi ngelihat konsistennya kita, istiqomah nggak, ngituin nggak gitu. Nah sampai nggak pak, ya udah deh nggak apa-apa saya itu sendiri. Nah tinggal yang kenapa saya waktu itu mulai di satu, saya memulai untuk mencoba bervariasi gitu. Jadi kayak misalnya saya lagi masak ya, lagi masak ternyata gosong gitu, jagungnya gosong cetlek saya gitu kan. Ini nih enaknya bisnis HNI walaupun sambil masak tetap ngomset saya gitu. Walaupun sambil gosong gitu. Jadi candaan-candaan tetapi yang bikin real tetapi jadi bikin menggelitik gitu, menggelitik orang gitu. Nah tinggal kita kreasiin dikit sambil nyinggung-nyinggung bisnis, kemudian lagi saya sambil mandiin anak, eh, anaknya itu saya foto pakai sabun madu ceklek gitu, ini sabun yang menyalahi kodrat saya bilang gitu, bisa mandi madu tiap hari tapi sekaligus bikin sampo bikin rambut anak saya jadi lebat misalnya gitu. Jadi keseharian tetapi dimodif jadi sebuah apa kemasan untuk mengenalkan produk. Jadi bukan hanya sekedar share-share, apalagi nggak pakai hati ya, cuma mindahin postingan dari yang grup sini ke grup kita gitu. Itu kan kelihatan banget gitu. Nah, tinggal divariasikan saja Pak gitu, variasikan enaknya bisnis HNI, caranya begini sambil ngerjain bisnis yang ini, sambil bangun passive income gitu, sambil detail passive income tuh apa sih gitu. Apa Bapak cari dulu gitu tools-toolsnya gitu. Seperti itu Pak. Sampai akhirnya dari satu grup sekarang sudah berkembang jadi 12 grup konsultasi. Kemudian lagi grup itu dari satu gitu, dari satu. Cuma memang dari awal saya menyetel mindset saya dari satu nanti Allah tumbuhkan banyak gitu. Allah tumbuhkan banyak. Tinggal mereka lagi ngelihat kita istiqomah nggak gitu keistiqomahannya kita. Kadang orang yang silent read gitu, silent read itu saya punya mitra beliau waktu itu Pak Budi Nugraha, saya sebutkan di sini, itu dia nggak pernah yang namanya komen, tapi dia nyimak Pak dan jadi LED. Itu dari orang yang silent gitu, ternyata dia nyimak gitu, bukannya dia nggak nyimak tapi dia nyimak, oh caranya gini itu mah mungkin dia malu lah atau apalah gitu untuk gitu, jadi nggak masalah share aja tapi dengan nanti dikemas aja dengan hal-hal yang baru ya Pak, yang relate dengan keadaan kita gitu. Makasih Pak Yayat, sehat selalu. Baik Pak Yayat ya, mudah-mudahan sukses Pak Yayat juga segera jadi LED Amin. Pak Yayat ya. Oke, satu lagi pertanyaan ya, karena waktu dari Bu Nurbaiti ED Semarang. Silakan Bu, bisa dibuka mic-nya. Ya, Ya, terima silakan kasih. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pepi kesempatannya ya. Jadi dari apa namanya cerita story-nya Bu Pepi yang luar biasa